ada pesan menarik yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid. Dia mengkhawatirkan generasi muda ke depan sulit cari kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan bagi yang sudah bekerja. Apa pasalnya? Yang paling potensial, kata Arsyad, adalah perkembangan digitalisasi dan transisi ekonomi hijau yang sekarang makin marak. Tentu dengan sebuah prasyarat, yakni jika pendidikan dan keahlian generasi muda tidak sejalan dengan perkembangan di bidang digitalisasi dan ekonomi hijau tersebut. Apa sebenarnya yang membuat generasi muda Indonesia berisiko tidak mendapatkan atau bahkan kehilangan pekerjaan akibat digitalisasi dan transisi ekonomi hijau? Kata Arsyad, kondisi itu akan terjadi apabila kurikulum pendidikan vokasi, ini konteksnya adalah lembaga pendidikan, tidak sejalan dengan kebutuhan industri baru dan terbarukan sebagai industri masa depan. Maksudnya, keterampilan yang dimiliki oleh generasi muda tidak mampu merespon perkembangan ke depan. Ini pekerjaan berat untuk sektor pendidikan. Memang, Bank Dunia juga sudah mengingatkan dalam laporannya tahun 2019, tantangan terbesar untuk membekali generasi muda ke depan, kata laporan Bank Dunia, adalah dengan keterampilan yang diperlukan di masa mendatang. Dalam bahasa Ketua Umum Kadin, ya digitalisasi dan ekonomi hijau. Jadi antara Ketua Umum Kadin dan Bank Dunia sama-sama sudah mengingatkan hal yang sama. Walaupun sebenarnya perkembangan ekonomi hijau justru akan melahirkan banyak pekerjaan baru. Tapi perlu keahlian atau keterampilan yang relevan. Kalau enggak, tenaga kerja ya akan sulit terserap walaupun ada kebutuhan yang melimpah. Hal serupa juga terjadi pada perkembangan digitalisasi. Kalau tidak memiliki keterampilan yang relevan, mungkin hanya akan jadi penonton. Kira-kira seperti itulah pesan dari Bank Dunia dan Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid. Karena itu, kerjasama pemerintah dan dunia usaha yang waras di bidang pendidikan menjadi sangat penting. Jangan-jangan pendidikan ke kanan, sementara kebutuhannya ada di sebelah kiri. Gak nyambung. Pekerjaan rumah di dunia pendidikan serta hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja memang masih sangat besar. Tidak sedikit orang yang bekerja di bidang pekerjaannya tidak sejalan dengan bidang studi yang dipelajari. Istilahnya ada horizontal mismatch. Yang tadi satu ke kiri ya satu ke kanan, ketemu di tengah. Tengahnya entah di mana. Menurut catatan LIPI di jurnal yang diterbitkan tahun 2021, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang masuk di dalam BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu, diungkap bahwa horizontal mismatch mencapai 68,4% di Indonesia, bukan di negara lain. Ini berarti sebagian besar pekerja yang beraktivitas di luar kompetensinya atau ada ketidakcocokan antara pendidikan yang ditempuh dengan pekerjaan yang digeluti. Misalnya, sarjana teknik metalurgi menjalankan pekerjaan sebagai supervisor di bidang akuisisi lahan untuk properti. Kan gak nyambung. Tapi begitulah faktanya soal tenaga kerja kita. Setidaknya itulah hasil riset berbasis survei yang pernah dilakukan oleh LIPI. Banyak pekerjaan rumah besar bagi para calon pemimpin ke depan. Belum lagi kita berbicara vertical mismatch. Model seperti ini misalnya, seorang sarjana tapi mengerjakan bidang atau tugas yang seharusnya dapat dilakukan oleh karyawan dengan kualifikasi lulusan SMA. Tentu hal ini berpengaruh terhadap upah yang diterima, jadi lebih rendah. Ujungnya apa? Soal kesejahteraan. Mengapa soal serapan tenaga kerja ini sangat penting? Jangan lupa, di depan kita generasi muda yang masih sangat produktif, sangat banyak. Apalagi kita diiming-imingi adanya bonus demografi.
Coba kita lihat data BPS. Pada tahun 2022 saja, masyarakat yang ada di rentang usia 15-35 tahun, jumlahnya mencapai 88 juta orang. Mereka ini harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah di masa depan. Tingginya jumlah generasi muda di Indonesia yang mencapai 32% dari total penduduk itu dengan catatan loh ya, yang usianya 15-35. Kalau kita tarik sampai 40 atau 45, mungkin jumlahnya pasti akan lebih banyak. Mereka ini berharap pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja ini sangat penting, mengingat dalam 10 tahun terakhir, kita ambil contoh ya, 2014, Februari 2014 sampai Februari 2023, secara nasional jumlah orang bekerja hanya meningkat 17,3%. Jawa Tengah dan Jawa Barat pencapaiannya memang di atas nasional, masing-masing 15,2% dan 20,3%. Tapi di Jawa Timur yang juga padat penduduk, peningkatannya hanya 12,7%, di bawah rata-rata nasional. Dengan data-data dan fakta itu yang datanya bisa diakses oleh siapapun di Badan Pusat Statistik, persoalan ketenagakerjaan ini menjadi kian pelik. Bukan hanya soal ketidaksesuaian antara pendidikan yang ditempuh dengan pekerjaan yang dijalankan, atau lulusan perguruan tinggi mengerjakan tugas yang mestinya jatah lulusan SLTA, tapi juga soal daya serap tenaga kerja. Belum lagi soal tantangan yang disebut oleh Arsyad Rashid dan Bank Dunia. Bagi para pemimpin ke depan, eling dan waspada.